Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Septa Regina dengan NPM 2141 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perencanaan kampanye untuk media digital. Topik pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yang pertama, karakteristik media digital. Yang kedua, menyusun dan mencari komunikasi pemasaran interaktif. Yang ketiga, pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye. Yang keempat, segmentasi dan target. Yang kelima, penawaran, pengembangan pesan dan kreatif. Yang keenam, alokasi keuangan dan pemilihan bauran pemasaran digital. Dan yang terakhir, integrasi ke seluruh jadwal media dan rencana. Materi yang pertama yaitu karakteristik media digital. Media digital sendiri memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari media tradisional. Berikut adalah beberapa karakteristik utama media digital. Yang pertama, interaktif. Media digital memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan konten. Pengguna dapat memberikan umpan balik, berpartisipasi dalam konten, dan memilih jalur yang ingin diambil selama pengalaman media. Yang kedua, multimedia. Media digital menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, dan video dalam satu platform. Ini memberikan pengalaman yang lebih kaya dan bervariasi bagi pengguna. Yang ketiga, ada real time. Banyak media digital beroperasi secara waktu nyata, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi terkini dan berpartisipasi dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Yang keempat, aksesibilitas global. Dengan adanya internet, media digital dapat diakses dari mana saja di dunia asalkan terhubung ke jaringan. Ini membuka pintu bagi distribusi global dan menciptakan pasar yang lebih luas. Yang kelima, kemampuan penyesuaian. Media digital dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Algoritma dan sistem rekomendasi digunakan untuk memberikan konten yang lebih relevan. Materi yang kedua, menyusun dan mencari komunikasi pemasaran interaktif. Komunikasi pemasaran interaktif melibatkan interaksi dua arah antara perusahaan dan konsumen. Strategi ini memanfaatkan media digital untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari dan mencari komunikasi pemasaran yang efektif. Yang pertama, pemahaman target audiens. Identifikasikan siapa target audiens Anda dan pelajari perilaku online mereka, preferensi, dan kebutuhan. Yang kedua, penetapan tujuan interaktif. Tentukan apa saja yang ingin dicapai melalui komunikasi pemasaran interaktif. Tujuan juga dapat berupa peningkatan interaksi, awareness, penjualan, atau keterlibatan konsumen. Yang ketiga, pilih platform digital yang tepat. Kenali platform digital yang sering digunakan oleh target audiens kita. Sesuaikan konten dan pesan dengan format platform tersebut. Yang keempat, konten harus berkualitas yang tinggi. Buat konten yang menarik, relevan, dan bernilai bagi konsumen. Gunakan berbagai jenis konten multimedia untuk meningkatkan daya tarik. Yang kelima, integrasi media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan audiens. Responden secara cepat terhadap komentar, pertanyaan, dan umpan balik. Materi selanjutnya, pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye. Hasil kampanye pemasaran, baik konvensional maupun interaktif, memberikan pemahaman dan wawasan yang berharga bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat diperoleh dari hasil kampanye. Yang pertama, keterlibatan konsumen. Seberapa banyak konsumen berinteraksi dengan kampanye? Bagaimana tingkat partisipasi dan respon terhadap konten kampanye? Yang kedua, konversi dan penjualan. Apakah kampanye berhasil mengubah interaksi menjadi konversi dan penjualan? Bagaimana tingkat konversi dibandingkan dengan target yang ditetapkan? Yang ketiga, pemahaman audiens. Apa preferensi dan kebutuhan audiens yang dapat diidentifikasi dari respon mereka?
Adakah segmentasi pasar yang lebih jelas setelah kampanye? Yang keempat, efektivitas pesan. Apakah pesan kampanye berhasil disampaikan dengan jelas? Apakah pesan tersebut memicu respon yang diinginkan? Yang kelima, perilaku konsumen. Bagaimana kampanye mempengaruhi perilaku konsumen? Apakah ada perubahan dalam sikap atau kebiasaan konsumen? Materi selanjutnya, segmentasi dan target. Segmentasi dan penentuan target merupakan langkah kunci dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Untuk segmentasi sendiri adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok lebih kecil yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Tujuannya adalah untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi spesifik setiap kelompok pelanggan. Segmentasi ini meliputi beberapa dasar. Yang pertama, demografis. Berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan. Yang kedua, geografis. Berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota. Dasar selanjutnya, psikografis. Berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, minat, atau kepribadian. Dasar perilaku berdasarkan perilaku konsumen, seperti pola pembelian atau tingkat penggunaan produk. Sedangkan targeting itu sendiri, setelah melakukan segmentasi, langkah selanjutnya adalah menentukan target market atau kelompok pelanggan yang paling sesuai untuk produk atau layanan perusahaan. Pemilihan target market dapat melibatkan evaluasi berbagai faktor termasuk ukuran pasar, seberapa besar potensi pasar dalam setiap segmen, lalu ketersediaan sumber daya, apakah perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan segmen tertentu, lalu kesesuaian produk. Sejauh mana produk atau layanan perusahaan sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut. Selanjutnya, potensi pertumbuhan. Apakah segmen memiliki potensi pertumbuhan di masa depan? Dan yang terakhir, daya saing. Seberapa mudah perusahaan dapat bersaing di segmen tersebut. Materi selanjutnya, penawaran, pengembangan pesan, dan kreatif. Penawaran dan pengembangan pesan kreatif adalah aspek penting dari strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama, penawaran. Penawaran adalah kombinasi dari produk atau layanan, harga, kondisi pembayaran, dan nilai tambah lainnya yang ditawarkan kepada pelanggan. Penawaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga menarik bagi target pasar dan memberikan nilai yang signifikan. Beberapa pertimbangan dalam merancang penawaran meliputi harga yang kompetitif, paket produk atau layanan, dan promosi dan diskon. Yang kedua, pengembangan pesan atau message development. Pengembangan pesan melibatkan penciptaan pesan pemasaran yang efektif untuk menyampaikan nilai produk atau layanan kepada target audiens. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pesan meliputi klaritas dan relevansi, serta emosional atau rasional. Yang ketiga, kreativitas dalam pemasaran melibatkan penggunaan ide-ide baru dan inovatif untuk menarik perhatian target pasar dan membedakan merek dari pesaing. Beberapa aspek kreatif dalam pemasaran melibatkan desain grafis, konten kreatif, dan inovasi media. Selanjutnya, alokasi keuangan dan pemilihan bauran pemasaran digital. Alokasi keuangan itu sendiri melibatkan penentuan seberapa besar anggaran yang akan dialokasikan untuk aktivitas pemasaran secara keseluruhan. Dalam konteks pemasaran digital, penting untuk memahami bahwa setiap taktik dan saluran memiliki biaya yang berbeda. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam alokasi keuangan meliputi tujuan pemasaran, pengukuran kinerja, persaingan di industri, siklus hidup produk. Lalu pemilihan bauran pemasaran digital mencakup berbagai saluran dan taktik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Pemilihan bauran pemasaran digital harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang audiens target dan karakteristik dari masing-masing saluran. Beberapa elemen bauran pemasaran digital meliputi search engine optimization, search engine marketing,
email marketing, influencer marketing, dan analisis dan pengukuran kinerja. Materi yang terakhir, integrasi ke seluruh jadwal media dan rencana. Integrasi ke seluruh jadwal media dan rencana merupakan langkah kunci dalam mengoptimalkan strategi pemasaran. Ini melibatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai saluran media dan aktivitas pemasaran. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengintegrasikan ke seluruh media dan rencana. Yang pertama, rencana pemasaran terpadu. Yang kedua, penyelarasan pesan dan branding. Yang ketiga, pembagian anggaran yang terpadu. Dan yang terakhir, pengintegrasian media tradisional dan digital. Sekian penjelasan saya mengenai materi perencanaan kampanye untuk media digital. Terima kasih.